dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 21. Ini saya dari kelompok 19. Jadi saya akan membahas mengenai pembangunan jalan di Lampung yang belakangan ini sempat viral karena oleh salah satu tiktokers mana dia membahas tentang buruknya pembangunan jalan di daerah Lampung. Bahkan viralnya video ini itu hampir seluruh Indonesia mengetahui bagaimana sih buruknya pembangunan jalan di daerah Lampung. Nah, untuk memperjelas hal terkait ini, di sini saya sudah mendatangkan dua narasumber. Yang pertama ada saya Bang Dimas Prasetya. Oke, jadi di sini kita sudah kedatangan Bang Stephen sama Bang Dimas. Di kalau Bang Stephen sendiri tinggalnya di daerah mana, Bang? Gue tinggal di daerah Pawaman. Pawaman. Kalau di Bang Dimas? Gue tinggal di Labuan Ratu. Labuan Ratu, berarti sama-sama dari Bandar Lampung lah ya. Tapi walaupun sama-sama tinggal di ibu kota nih, sempat pernah lewat-lewat nggak sih kalau jalan-jalan kayak di kabupaten? Itu kan yang sempat viral nih, katanya jalan-jalan di daerah-daerah tuh yang banyak nggak diperbaiki, nggak dibangun gitu. Sempat pernah mengalami nggak sih kejadian seperti itu dari Untuk di kota ini ya. untuk ini? Kabupaten? Iya, kabupaten. Kayaknya banyak yang di kabupaten yang hancur. Nggak usah jauh-jauh ya. Kabupaten Lampung Selatan yang di dekat Citeran tuh. Ya. Padahal itu kan akses mahasiswa ya, dan juga akses mau masuk tol Kota Baru. Nah itu menurut gua jalanannya ya nggak selayaknya buat jalan lintas gitu. Ada satu sering dilalui oleh mahasiswa. Yang kedua dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang akan memasuki tol untuk keluar kota seperti itu. Jadi kurang ini aja loh, kalau jalan penting, jalan utama seperti itu kurang diperhatikan. Apalagi di dekat tempat tersebut ada Polda Lampung. Ya seharusnya pejabat-pejabat seperti Kapolda melihat jalan yang rusak itu punya inisiatif lah untuk menyampaikannya ke pemerintahan terkait seperti itu. Kalau dari Bung Dimas gimana? Dari saya sendiri sih, saya jarang ya jalan kabupaten, tapi yang saya lihat yang beredar video di YouTube, di medsos yang lainnya, saya sangat prihatin sih lihat di Lampung itu. Bang kan kemarin itu yang Pak Jokowi cerita itu kan sampai nyangkut tuh mobil di jalannya itu. Terus Tapi itu kayaknya masih daerah Bandar Lampung nggak sih? ya Yang kemarin yang Pak Jokowi yang lewat itu? ya sampai di Bandar Lampung sampai nyangkut banyak itu. Terus mengacu adrenalin juga sih lihat situ, kayak main lompat-lompatan, soalnya jalannya kayak gunung gitu. Kan bisa mancing ya katanya di kolam saking lebar Sampai bisa mancing. jadi sebenarnya jangankan yang di daerah pedalaman kabupaten ya, bahkan yang di sekitaran kota pun masih banyak jalan yang hancur gitu ya, padahal ya daerah kotanya sendiri gitu yang harusnya bisa lebih berkembang ya. Kalau dari Bang Stephen sendiri nih, kayak pembangunan itu sendiri, dari pembangunan itu menurut Bang Stephen sendiri, Pembangunan itu merupakan proses perubahan yang direncanakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu fungsinya ya untuk melihat kemajuan di daerah tersebut dari tahun ke tahun. Anggaran APBD tersebut pas nggak nih targetnya. Misalnya APBD di Lampung hampir 1,2 M atau 1,2 T. Nah nanti dilihat tuh cocok nggak 1,2 T itu sama apa yang udah dibangun di daerah Bandar Lampung tersebut. oh gitu. Jadi makanya kemarin tuh kayak
banyak yang komplain juga ya, anggaran untuk pemerintahan daerah bangun ini kan cukup besar tapi banyak jalannya hancur gitu ya. Ya sesuai juga sih. Terus kalau itu kaitannya dengan kesejahteraan negara dan masyarakat, pembangunan itu sendiri gimana? Pembangunan itu kan berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat kan ya. Terus juga pembangunan tersebut juga ya dari masyarakat untuk masyarakat, di mana masyarakat membayar pajak kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat untuk dikembalikan sebagai anggaran daerah untuk membangun infrastruktur daerah, untuk membangun jalan, sekolah dan sebagainya. Jadi sebenarnya pembangunan itu sendiri itu penting banget lah ya untuk mensejahterakan masyarakat, karena pembangunan itu sendiri ternyata mencakup banyak hal, bukan cuma jalan saja tapi juga ya untuk tempat sekolah yang pendidikan, juga dari rumah sakit, sebagai kesehatan dan lain-lain sebenarnya. Jadi penting banget untuk kesejahteraan negara dan masyarakat. Nah, kalau untuk Bang Dimas nih, jadi kan banyak nih kayak udah disampaikan tadi, kita ngobrol tadi masih banyak banget pembangunan yang nggak apa ya, nggak merata lah ya di daerah-daerah itu. Penyebab dari ketidakmerataan pembangunan itu menurut Bang Dimas itu apa sih menjadi sebabnya? Biasanya tuh kalau untuk penyebabnya itu dikorupsi sama pemerintahan setempat, karena kita lihat sendiri lah untuk pembangunan jalan sendiri kan kadang merata kadang enggak di suatu daerah itu. Nah, kalau anggarannya besar mungkin dikorupsi. Kalau kita lihat itu jalan rusak parah itu kan biasanya yang dibenahi yang paling parah ya. Nah, makanya itu yang dibenahi yang parah dulu, yang rusaknya nanti. Nah, makanya kalau setiap anggaran turun, kalau itu udah ada niatan korupsi pasti dikorupsi. Itu Berarti karena korupsi nih? ya korupsi. Hati-hati ya tukang bakso betul Mas. Ya Oke. Kalau apa ya? Kan tadi katanya di korupsi ini. Dampak dari dikorupsi itu sebenarnya untuk pembangunan sendiri itu kayak gimana sih? dampak dari korupsi kita bisa lihat gitu, tidak meratanya pembangunan jalan yang di suatu daerah gitu, yang dimana mungkin di daerah tersebut ada yang dibangun jalannya yang mulus, ada yang di daerah yang ada yang di daerah tempat tersebut yang agak deketan gitu jalannya yang masih jelek. Mungkin penyebabnya itu sih korupsi. Kamu ganti nih? Hah? Kamu ganti nih alasannya. Kalau dari Bang Stefan sendiri kenapa Bang? Mungkin kenapa pembangunan di beberapa daerah itu tidak merata, mungkin salah satunya adalah kurangnya jangkauan pemerintah seperti itu, di mana jalan tersebut ya kurang dilihat atau kurang sering dilewati oleh pemerintah. Seperti kemarin di daerah Lampung Tengah itu, ketika Pak Jokowi ingin datang ke kunjungan ke daerah tersebut untuk meninjau jalannya, jalanan tersebut langsung di aspal, diperbarui lah istilahnya. Pada detik itu juga, bahkan H-2, H-1 hari jalan itu sudah harus jadi karena Pak Jokowi ingin datang ke tempat itu. Mungkin seperti itu. Oh, itu saya juga baru dengar nih. Jadi katanya yang kemarin baru jalan yang diperbaiki itu yang baru diperbaiki. Ternyata selama 2 atau 3 hari itu udah ada yang hancur lagi. Jadi kayaknya karena pembangunan yang asal-asalan juga mungkin menjadi penyebab kenapa sih jalan di Bangka ini baru dibenerin langsung hancur. Ya seperti itu. Terus
pembangunan tuh agar dia lancar sebagaimana mestinya, ya mungkin dengan mengalokasikan dana APBD itu dengan benar. Dan APBD yang misalnya sudah tersalurkan dari pemerintah pusat, bagaimana peran pemerintah daerah Lampung ini harus benar-benar membangun daerah Lampung ini sesuai dengan APBD yang diberi oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Kalau dari Bang Dimas gimana? Kalau untuk pembangunan sendiri ya, kita lihat dulu sih dari pemerintahannya. Kalau pemerintahannya itu peduli sama masyarakatnya, itu bisa tercapai sih visi misinya, seperti pembangunan jalan, pembangunan jalan, kayak pembangunan pasar itu mungkin, biar masyarakat tersebut bisa sejahtera gitu sama pemerintahan tersebut. Terus agar pembangunan itu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, itu kita lihat dulu itu sosialisasi kepada masyarakat, apa sih kurangnya masyarakat ini diminta. Mungkin kalau misalnya jalan yang diperbarui jalan dulu gitu, biar transport sana sini lancar. Berarti ini ya ada survei untuk masyarakatnya dulu ya, masyarakat Iya. ini apa dulu nih gitu yang dibangun, apakah sektor kesehatan, ekonomi ya. Oke. Berarti yang terjadi sampai sekarang juga kebanyakan opini publik ini udah digubris juga ya, yang menjadi salah satu penyebab yang jadi udah cukup jelas ya gimana sih pembangunan itu, apa aja yang harus dilakukan. Terus lagi tentang masalah daerah ini itu udah jelas gitu ya, kayak mungkin dari masalah yang terjadi di awal itu seperti apa, terus juga solusi-solusinya apa aja sih. Tapi mungkin dari teman-teman juga masih banyak gitu solusi-solusi lain yang bisa diberikan kepada pemerintahan daerah Lampung ini. Tapi mungkin kalau dari pendapat dari kedua narasumber kita pada hari ini, ya seperti yang udah teman-teman dengar tadi, dan juga apa ya, setiap kepemimpinan, setiap daerah itu pasti memiliki nilai plus minusnya masing-masing. Tapi setidaknya dari apa yang kita perbincangkan kali ini itu harapannya sih bisa jadi bahan evaluasi untuk pemerintah itu sendiri, dan juga untuk meningkatkan kesadaran teman-teman semua yang para pendengar untuk lebih care lagi gitu terhadap khususnya pemerintahan kita ya, karena yang jadi salah satu penyebab kenapa sih pemerintahan ini gitu-gitu aja nggak ada perkembangan, itu juga dari kesadaran teman-teman semua yang kurang peduli, karena mungkin merasa di daerah dia jalan tuh bagus saja, pembangunannya lancar saja, tapi dia nggak care tuh untuk di daerah-daerah lain, padahal masih banyak juga. Contohnya seperti ya salah satu tiktokers itu tadi kan, yang namanya Bima itu, karena dia setiap dia membahas mengenai masalah pembangunan jalan Lampung yang hancur banget ini, karena dia masalahnya bisa di-up gitu, dan pembangunan juga bisa dijalankan kembali, dan itu baru satu orang gitu. Bagaimana kalau misalkan teman-teman semua itu ikut serta dalam menyuarakan apa aja sih kurangnya, apa aja yang diperlukan di daerah Lampung ini, bagaimananya, dan hal itu sendiri mungkin selain kita bisa meningkatkan kualitas dari pemerintahan ya, kita juga bisa meningkatkan kualitas dari daerah Lampung itu, sehingga Lampung sendiri bisa semakin maju ke depan. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.